Baik, terima kasih anak-anak atau atas partisipasinya pada perkuliahan pagi hari ini. Saya lanjutkan lagi materi tentang kaitannya dengan literasi bisnis digital. Jadi, seperti kita ketahui bahwa di era perkembangan Indonesia sekarang atau revolusi industri sekarang 4.0, di mana kita dituntut untuk yang namanya betul-betul merubah mindset semuanya, entah itu bisnis, entah itu untuk kegiatan seperti perkantoran dan lain sebagainya, kegiatan kita sehari-hari dengan yang namanya menguasai sebuah teknologi informasi. Apalagi tadi juga saya barusan PKKMP dengan mahasiswa baru. Bisdik juga program studi Bisdik juga eranya ke sini arahnya, outputnya. Jadi gimana caranya mahasiswa itu juga paham tentang teknologi informasi dan juga paham tentang bisnis. Kalian juga sama. Di sini juga program mata kuliah literasi digital bisnis ini adalah gabungan dari mahasiswa teknik industri dan juga manajemen, di mana manajemen sudah paham betul tentang apa itu manajemen, kegiatan manajemen yang di dalamnya isinya adalah kegiatan bisnis, dan juga bisnis sekarang, tuntutan revolusi sekarang adalah harus dikolaborasikan dengan yang namanya teknologi. Nah, teknologi yang dimaksud di sini adalah teknologi informasi, di mana teknologi informasi di sini adalah ada dua teknologi yang digunakan kita, yaitu teknologi komputer dan juga teknologi komunikasi berupa handphone. Nah, seperti kita ketahui bahwa di awal-awal dengan adanya teknologi itu memang belum merupakan suatu kebutuhan yang namanya teknologi komputer, teknologi komunikasi atau handphone awal-awal itu memang belum yang namanya kebutuhan, hanya semacam sebagai alat yang digunakan untuk komunikasi kita. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi sekarang, perkembangan era zaman sekarang, bahwa semuanya sekarang dituntut untuk yang namanya mengalami perubahan atau ibaratnya kita disuruh yang namanya melek digital, tidak hanya untuk kegiatan bisnis, untuk kegiatan yang lain, akhirnya teknologi informasi sekarang adalah merupakan suatu kebutuhan. Handphone yang awal-awalnya itu hanya untuk berkomunikasi, kirim pesan, telepon, tetapi memang sekarang menjadi alat kebutuhan. Apalagi saya pernah cerita bahwa penggunaan handphone sekarang tidak hanya untuk telepon, chatting, atau kirim SMS atau WA, tetapi kebutuhan gimana caranya bisa menghasilkan uang. Nah, itu. Ini atau kita bahas tentang yang namanya disrupsi teknologi, jadi perubahan teknologi. Dulu awal kalau kita kuliah atau belajar itu yang menjadi suatu kewajiban adalah pensil atau alat tulis dengan buku tulis. Tetapi melalui perkembangan teknologi sekarang, bahwa yang namanya kita belajar dimanapun, yang namanya teknologi akan mengikuti kita. Dan salah satu teknologi yang dimaksud adalah kebutuhan, yaitu teknologi komputer dan juga teknologi komunikasi berupa handphone. Tadi di awal juga saya mengikuti PKKMP kaitannya dengan program studi baru anak-anak, bahwa memang kondisi sekarang mahasiswa itu harus yang mempunyai teknologi informasi atau teknologi kaitannya dengan untuk pembelajaran. Di mana nanti belajar yang namanya bagaimana membuat konten, gimana caranya mempromosikan produk secara online, itu kan perlu yang namanya sebuah teknologi informasi, entah itu komputer atau berupa handphone. Tetapi kita juga tidak bisa memaksakan Kadang juga ada beberapa mahasiswa yang tidak punya komputer, tetapi kalau handphone semuanya punya. Nah, makanya handphone sekarang juga bisa dikatakan sebagai alat untuk media pembelajaran kita. Kayak kalian hari ini juga mengikuti kuliahnya Bu Agnes juga lewat handphone cukup. Tetapi kalau kita mau mengarah belajar tentang bagaimana perkembangan bisnis digital, mau nggak mau kita perlu juga
yang namanya dilengkapi dengan yang namanya teknologi komputer, karena ada beberapa pemrograman yang harus kita pelajari. Nah, itu untuk awal-awalnya. Tetapi untuk literasi digital bisnis di sini, Bu Agnes tidak seperti itu. Ya, kita hanya pemahaman saja, pemahaman tentang bagaimana era digital bisnis sekarang mengikuti perkembangan sekarang. Ya, minggu lalu kita kemarin sudah membahas bagaimana apa itu Internet of Things, kemudian bagaimana perkembangan ya dari masa transisi revolusi industri 1.0 yang masih ibaratnya teknologinya belum canggih, belum mengenal internet sehingga berkembang sekarang sudah masuk revolusi industri 4.0. Kemudian kita juga pernah membahas bagaimana komputer itu bisa berinteraksi dengan manusia, ngobrol. Ngobrol itu bukan berarti ngobrol seperti ini, tetapi betul-betul yang namanya teknologi komputer atau teknologi informasi apapun itu tahu kebutuhan kita sebagai user. Ya, interaksi komputer dengan manusia itu sebagai contoh seperti ini. Ya, kita pingin apa di komputer itu, di teknologi itu ada semua. Ya, ibaratnya contohnya gini. Kalau di lampu lalu lintas itu yang yang ada di jalan-jalan ya, lampu lalu lintas itu kan kadang sekarang itu kan ada semacam CCTV-nya ya. CCTV-nya kalau CCTV dulu itu kan hanya fungsinya itu ini untuk merekam saja seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pengguna jalan ataupun siapapun. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi ya, bahwa CCTV sekarang tuh bisa kayak merekam atau mendeteksi ya kaitannya pelanggaran-pelanggaran yang ada di jalan ya gitu. Jadi misalkan kalau lampu merah harusnya berhenti, itu diterjang saja. Nah, kebetulan karena ada CCTV-nya, ada light sensornya, itu bisa terdeteksi dari nomor plat motornya atau plat mobilnya. Nah, kemudian itu masuk ke dalam suatu sistem ya yang ada di kepolisian, dicek itu nomor polisi kendaraannya atas nama siapa, ya sudah, ya tinggal dipanggil, kemudian bahwa yang bersangkutan atau pengguna jalan tersebut atau pemilik kendaraan tersebut melakukan pelanggaran. Itu salah satu contoh perubahan disrupsi teknologi. Ya, sebagai contoh seperti itu. Karena dulu awalnya ya itu tadi Ibu sampaikan. HP sekarang dulu fungsinya hanya untuk telepon, SMS, sudah. Seiring perkembangan zaman, seiring perkembangan teknologi, sekarang handphone gimana caranya bisa menghasilkan uang, ya bisa untuk berbisnis secara online. Kemudian tidak hanya untuk berbisnis secara online, handphone sekarang juga bisa dikatakan adalah kebutuhan yang memang saya perlu Bu yang namanya sebuah teknologi informasi untuk pembelajaran, untuk perkuliahan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian CCTV juga sama. Ya tadinya hanya untuk merekam, ya melihat ya segala bentuk kegiatan-kegiatan. Nah, sekarang juga bisa digunakan, dikembangkan lagi di mana itu bisa mendeteksi ya kaitannya tadi yang berhubungan dengan interaksi antara teknologi dengan manusia. Kemudian kaitannya dengan GoFood, pemesanan makanan. Ya, setiap restoran gitu kan, rumah makan itu ada beberapa aplikasinya, yaitu bisa kedeteksi ya tempat tinggal kita, alamat rumah kita, jaraknya, kemudian biayanya berapa, ya kan pesan makanannya kita sudah masuk ke rumah makan tersebut itu, ya disebut dengan intelijensi buatan manusia, ya itu. Jadi itulah salah satu atau beberapa contoh tentang perubahan-perubahan yang terjadi akibat adanya teknologi di era revolusi industri 4.0 sekarang. Atau contoh yang lain, kemarin kita juga sempat diwajibkan untuk vaksin ya, Nana, untuk vaksin ya kita tinggal memasukkan nomor KTP dan lain sebagainya, kemudian kita dapat semacam kode barcode, ya kan? Nah, itu nanti kedeteksi bahwa kita sudah ada sertifikatnya dan sudah melakukan vaksin. Nah, semuanya itu adalah salah satu perubahan atau disebut dengan disrupsi teknologi digital. Ya, itu. Nah, kemudian
Sehingga apa itu yang dimaksud dengan disrupsi teknologi? Jadi di sini adalah disrupsi itu sendiri adalah sebuah era di mana terjadinya sebuah inovasi dan perubahan secara besar-besaran dan secara fundamental yang mengubah semua sistem tatanan dan landasan yang ada ke cara-cara baru. Jadi betul-betul memang dirubah, ya, dirubah kaitannya. Sebentar. Jadi sebuah era di mana betul-betul merubah ya seluruh inovasi atau sistem ya yang ada di Indonesia atau bahkan di dunia dengan ke arahnya ke sistem digital. Ya, contohnya disrupsi industri dari revolusi digital di Indonesia. Jadi yang awalnya kita tadinya hanya mengenal kalau mau beli makanan ya kita tinggal ke warung gitu kan, ngantri. Kemudian kalau kita misalkan tidak punya kendaraan, kita jalan ke depan cari yang namanya Gojek, ya becak. Kemudian motor, dulu kendaraan motor ya hanya 2 tak, 4 tak, sekarang Matic, ya kan? Kemudian handphone juga sama. Nah, itu disebut dengan salah satu atau beberapa contoh kaitannya dengan disrupsi. Jadi inovasi-inovasinya dirubah sesuai dengan perkembangan sekarang dan tentunya lebih ke cara-cara yang baru, bukan malah kita ketinggalan zaman. Gitu ya, Nana. Jadi seperti contoh di UPS sendiri ya sama. Dulu sistem kami ya secara manual semua, dari pengisian KRS mahasiswa, ya kan. Dulu itu kami mengalami yang namanya mahasiswa itu beberapa tahun yang lalu itu belum mengenal namanya KRS secara online. Tetapi masih ada 4 lembar kertas di mana kertas pertama itu untuk TU, kertas kedua untuk dosen wali, untuk bagian keuangan, bagian akademik. Dan untuk pembayaran itu dulu kita masih kerjasama dengan Bank BNI, ya, di mana Bank BNI itu letaknya ada di depan Pacific Mall. Ya, bayangkan kampusnya ada di sini di Halmahera, bolak-balik. Nah, itu. Ya, sehingga banyak terjadi permasalahan, anak-anak. Permasalahannya salah satunya ya, maaf, ada yang kecelakaan mahasiswanya karena gugup, ya, KRS harus ditarget hari ini dikumpulkan, misalnya seperti itu. Kemudian ada kejadian dompet hilang, uang hilang, dan lebih parahnya lagi, dulu pernah karena melihat kejadian seperti itu, ini ide dari mahasiswa ya. Ide dari mahasiswa itu adalah bagaimana intinya sih membantu supaya teman-teman itu nggak bolak-balik dari kampus Halmahera ke Bank BNI depan Pasifik, ya kan? Nah, akhirnya muncullah ide dari beberapa mahasiswa yang sini pembayarannya lewat saya saja. Nah, lewat saya aja dikumpulkan, tujuannya membantu tetapi ada maksud terselubung, yaitu uang dikumpulkan, ya siapa sih yang nggak senang kalau kita dibantu ya, misalkan mempermudah supaya saya nggak riwa-riwi dari kampus ke bank, balik lagi mengumpulkan KRS, belum ketemu dosen walinya susah dan lain sebagainya, belum nanti ada kejadian di banknya seperti ini, akhirnya dikumpulkan ya, dibantu oleh beberapa teman, tapi duitnya dikorupsi, nggak disetorkan, anak-anak. Tetapi mahasiswa tersebut sudah punya salinan slip pembayaran yang sudah dicap registrasi. Nah, dulu ada seperti itu kejadian di kami. Ya, jadi mahasiswa itu punya stempel Bank BNI, punya stempel nama tellernya, punya tanda tangan tellernya, ya, punya tanda tangan petugas bagian akademik UPS-nya, ya punya stempel keuangannya UPS juga punya. Wah, pintar sekali itu. Karena melihat ada peluang gitu, peluang besar. Wah, ini ada kelemahannya nih. Nah, akhirnya dari situ kejadian-kejadian seperti itu, akhirnya UPS Tegal merubah sistem tatanan ya dari cara lama menuju cara baru, yaitu salah satunya yaitu perubahan pengisian atau proses pengisian KRS dari manual ke secara
online atau sekarang disebut ada sistem yang disebut dengan siap. Nah, itu makanya ya itu kadang suatu perusahaan ya apapun itu ya, kalau mau merubah tatanan sistem apapun itu kan dilihat dari permasalahan yang lama. Ya tidak mungkin kita baru berdiri usaha tahu-tahu jegrek gitu ya mengikuti perkembangan sekarang kan nggak mungkin. Kita kan lihat dulu situasi kondisinya dulu. Nah, dari kondisi yang awal kemudian ada kelemahan, kok dirasa tidak menguntungkan, kok sistemnya ibaratnya ketinggalan zaman, bla bla bla. Akhirnya dari permasalahan tersebut dievaluasi, kemudian menuju ke cara-cara baru atau yang sekarang disebut dengan revolusi digital. Seperti itu. Jadi kayak di UPS aja gitu anak-anak. Jadi dari awalnya kita manual dulu, tradisional dulu, kemudian bertahap, mengikuti proses perkembangan, dan ada permasalahan-permasalahan kita evaluasi karena tidak langsung serta dirubah semua sistemnya, disesuaikan juga dengan kebutuhan. Kayak mahasiswa baru juga sama, tes mahasiswa baru juga sama, perekrutan atau calon mahasiswa baru kita promosinya dulu juga sama door to door ke sekolah. Kemudian kita kembangkan sekarang melalui promosinya ada lewat media sosial, websitenya kita benahin lagi, isi kontennya kita perbagus lagi, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian, nah itu beberapa cara-cara merubah sistem ya, tatanan dari tatanan lama atau tradisional atau secara manual merubah ke revolusi digital, menuju ke revolusi digital. Di Indonesia pun sama. Nah, yang pertama adalah tentunya bidang kesehatan. Ya, kesehatan juga awalnya kita tuh kalau sakit datang ke dokter, ya kan, kemudian berkonsultasi, lama, ngantri, dan lain sebagainya. Sekarang mungkin rumah sakit sudah membuat suatu sistem di mana dari segi pendaftaran, ya, kemudian mau ketemu dokternya siapa, kita tinggal klik penyakitnya apa, ya disesuaikan juga dengan dokternya, kemudian itu langsung sistemnya itu, datanya itu terintegrasi ke bagian pendaftaran, kemudian ke bagian pembayaran, dan juga langsung masuk ke dokternya juga. Jadi pada saat kita masuk, dokternya itu sudah kelihatan di monitor gitu ya. Oh ya, keluhannya seperti ini, sakitnya ini, kemudian berapa kali kita pernah berkonsultasi itu dalam bidang kesehatan. Apalagi di masa masih pandemi saat ini, banyak suatu alat ya pendeteksi kesehatan untuk masyarakat, ya apakah kita tensinya atau misalkan suhu tubuhnya kita normal atau tidak, ya cek suhu tubuh, apalagi sekarang di mal-mal, di pusat perbelanjaan, dimanapun sekarang itu banyak sekali kaitannya perubahan teknologi dalam bidang kesehatan, ya. Kemudian dalam bidang keuangan ya sama. Kalau bidang keuangan itu ya kaitannya dengan pembayaran ya, sistem transaksi pembayaran secara online, ya. Kemudian kita juga kalau mau kayak kirim-kirim uang, transfer uang, sekarang itu pakainya ada yang namanya m-banking dan lain sebagainya, ya. Ya itulah ya dalam bidang keuangan, pembayaran. Kemudian yang ketiga adalah layanan pelanggan. Layanan pelanggan juga sama. Ya, sekarang itu banyak sekali pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada konsumen, dipermudah, ya. Kaitannya mungkin salah satunya ya seperti Bu Apres itu kalau misalkan karena kita dituntut untuk ngajar secara online, Ibu berlangganan yang namanya internet, ya benar-benar diberi kemudahan, Ibu cukup apapun pokoknya dikomunikasikan sekarang secara digital, ya. Kemudian kaitannya dengan pelanggan-pelanggan atau konsumen-konsumen, kaitannya dengan pembelian melalui online shop, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau bidang pendidikan, nah kalau bidang pendidikan itu kaitannya dengan saat ini bahwa pembelajaran bisa dilakukan secara blended learning, yaitu secara offline maupun online. Kalau offline itu juga harus saat ini masih memperhatikan protokol kesehatan, tapi dulu di tahun kemarin kita pure benar-benar harus WFH, ya karena COVID masih tinggi-tingginya, walaupun sampai saat ini juga masih sedikit demi sedikit ya. Nah, kemudian akhirnya disepakati bahwa seluruh kegiatan, entah itu perkantoran, entah itu pembelajaran, sekolah, apapun dilakukan secara online.
mau nggak mau yang tadinya kita belum mengenal yang namanya Zoom, ya mungkin sudah tahu Zoom, cuman nggak terlalu ini ya sering digunakan. Kemudian kaitannya dengan Google Meet, Microsoft Teams, Teamlink, Psikologi, apapun itulah aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk kaitannya pembelajaran jarak jauh atau secara online, ya atau disebut dengan e-learning. Ya, walaupun mungkin di kota-kota besar sudah ada yang menerapkan seperti itu, tetapi bagi kita di sini, ya khususnya di Kota Tegal mungkin ya baru-baru ini ya karena baru 1,5 tahun ini ya karena kondisi kaitannya COVID ya itu, dan sampai saat ini juga mungkin beberapa dosen ada yang sudah offline kuliahnya, tapi juga masih ada yang online karena masih juga ketakutan, ya misal seperti itu. Nah kemudian yang kelima adalah retail. Retail itu adalah kemunculan beberapa toko-toko online atau e-commerce, di mana di sini adalah merupakan strategi ulang yang tadinya kita punya bisnis secara manual, anak-anak bisnis secara tradisional, mungkin bisnis orang tua kalian punya usaha, kemudian karena tuntutan revolusi digital sekarang, akhirnya dituntut untuk yang namanya dikembangkan usahanya secara online. Ya, salah satunya yaitu online shop atau bidang e-commerce. Nah, kalau bicara tentang retail ya, bicara tentang kaitannya online, ya jadi itu ada dua ya berkaitan dengan bisnis, ada e-bisnis juga ada e-commerce. Kalau e-bisnis itu elektronik bisnis yang bisnisnya itu juga masih bisa dijalankan secara offline. Ya, sedangkan kalau e-commerce itu pure murni secara transaksi pembayaran, pembelian apapun itu secara online. Tapi kalau e-bisnis itu masih bisa dilakukan ketemu antara pembeli dengan penjual. Ya ini harus bisa dibedakan ya seperti itu. Jadi salah satunya adalah perubahan revolusi digital di Indonesia lebih ke sini, lebih ke e-bisnis atau secara e-commerce. Ya apalagi tuntutan sekarang promosi-promosi juga dilakukan secara online ya, entah itu melalui media sosial, entah itu melalui website ya, isi-isi konten di YouTube, monggo-monggo aja, yang penting dia caranya merubah sistem yang tadinya secara offline, manual, tradisional, tuntutan sekarang ke arah revolusi digital ya itu. Nah, kemudian sehingga apa sih yang dimaksud dengan disrupsi teknologi digital? Jadi kaitannya dengan disrupsi teknologi digital di sini adalah era terjadinya inovasi. Inovasi itu ada perubahan ya. Inovasi dan perubahan secara besar-besaran, secara fundamental dengan hadirnya teknologi digital. Ya, itu. Dengan mengubah sistem yang terjadi di Indonesia secara global, di mana bisa dikatakan bisa menggantikan pekerjaan manusia. Ya, itu. Ini disebut dengan hadirnya teknologi digital. Tapi ngomong-ngomong, Bu Agnes mau tanya, apa sih yang dimaksud? Tadi kita membahas teknologi. Yang kalian ketahui itu teknologi itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Teknologi itu sendiri itu apa ya? Dari tadi kita membahas teknologi informasi, teknologi digital, sedangkan teknologi sendiri itu apa? Ada yang bisa? Mas Yudi, Darmawan Yudi? Mas Darmawan Yudi? Tahu nggak teknologi itu apa, Mas? Jadi tadi kita bahas ada teknologi informasi, teknologi digital, dan lain sebagainya. Nah, teknologi itu sendiri apa, Mas Darmawan? Mas Yudi? Benar. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia, Bu. Ulangi, Mas, suaranya kecil. Sarana ya? Iya. Sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sarana yang disiapkan ya, sesuai dengan kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia. Misalkan apa, Mas?
kayak komputer, laptop, handphone. Terus apa lagi? TV. Apa? TV? Iya, TV. Terus? Apa lagi? Mas Yudi kalau ke kampus pakai motor? Motor, mobil. Nah, berarti kan itu salah satu juga untuk memenuhi kelangsungan hidup saya gitu ya, untuk kuliah gitu ya. Iya, Bu. Ya, oke. Baik, terima kasih Mas Yudi. Iya, oke. Ya, jadi teknologi atau saya persingkat saja ya. Teknologi itu tadi betul yang disampaikan oleh Mas Yudi, ya, berarti sebagai sarana untuk sarana kelengkapan ya, sebagai sarana untuk kebutuhan kita, kelangsungan hidup kita atau kelangsungan hidup manusia, masyarakat, atau bisa dikatakan lebih singkatnya itu kalau saya berasumsi seperti ini, teknologi itu adalah ide gagasan yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kenapa dikatakan ide dan gagasan? Karena yang menciptakan perubahan teknologi, ya, perubahan teknologi apapun itu, ya, dari zaman dulu sampai sekarang revolusi industri 4.0 itu adalah manusia, ya kan, yang menciptakan kaitannya dengan tadi adanya teknologi handphone, ya, kemudian motor, ya, kendaraan, kemudian tadi komputer, kemudian semacam berbagai macam aplikasi-aplikasi. Jadi itu munculnya ide gagasan dari manusia, tetapi disesuaikan dengan adanya perkembangan zaman atau kebutuhan juga. Dan teknologi itu tidak akan pernah habis ya, anak-anak, tidak akan pernah habis karena kita ketahui ya bahwa kita tidak pernah tahu itu ke depannya itu teknologi akan seperti apa. Tapi tentunya teknologi itu tidak akan mundur ke belakang, tetapi maju. Ibaratnya karena sekarang aja sudah dituntut ke arah digital, berarti perkembangan digitalnya ke depannya itu jauh-jauh lebih luas lagi. Ya, sebagai skill, sebagai kunci kita ya kita harus benar-benar yang namanya menguasai dengan adanya hadirnya teknologi atau sekarang itu teknologi digital. Apalagi di sini dijelaskan ya dari buku kaitannya tentang literasi digital bisnis bahwa teknologi digital ini mampu menggantikan pekerjaan manusia yang pernah saya sampaikan di bab awal bahwa di negara-negara yang sudah maju, yang sudah sukses ya, di negara-negara seperti Jepang, Amerika itu bahkan robot ya, tenaga robot itu betul-betul sudah yang namanya menggantikan tenaga atau pekerjaan manusia ya itu. Nah, ini. Nah, di sini diharapkan memasuki era disrupsi, perusahaan harus lebih kreatif dan inovatif. Ya, karena apa? Karena kalau misalkan kita nggak melihat pesaing-pesaing kita, ya, tidak melihat perubahan perkembangan sekarang itu arahnya sudah digital semua, ya kita ketinggalan zaman, bisnisnya malah akan tutup, ya, malah kita akan rugi. Jadi contohnya nyatanya aja UPS, kalau UPS itu nggak melihat pesaing di sekelilingnya, perkembangan perguruan tinggi yang ada di Indonesia, atau nggak usah jauh-jauh lah, kita itu sekali Sedianan Pekalongan atau Jawa Tengah, ya, kita lihat tetangga, ya, pesaing kita ada yang namanya Poltek Harbor, ya, di Selawi, Bamada aja sekarang katanya sudah ganti universitas ya, apalagi sekarang muncul program studi baru, bisnis digital juga, dan kewirausahaan. Nah, itu juga pesaing. Ini kalau kita nggak merubah strategi, nggak lebih kreatif, nggak lebih inovatif, ya kita ketinggalan. Ketinggalan dalam artian dari jumlah mahasiswa juga menurun, ya kan? Kemudian skill kemampuan karyawan juga akhirnya nggak mengikuti perkembangan sekarang. Ya, tetapi memang harus pelan-pelan. Ya, kayak tadi Bu Agnes juga PKKMB program BISDIK aja, rata-rata mahasiswa ditanya, apakah kalian punya handphone semua? Punya, Bu. Oke. Komputer, laptop, ada yang punya, ada yang tidak. Ya, memang kita tidak bisa memaksakan ya, tapi kan untungnya kampus punya lab gitu ya. Yang penting ada jaringan internetnya. Nah, sama-sama lah nanti belajar kaitannya bagaimana merubah atau kita lebih berkreatif, lebih berinovatif. Nah, itu juga berlaku untuk yang namanya pengusaha. Pengusaha juga harus memikirkan di era disrupsi sekarang, piye caranya adalah kita harus mampu bertahan di tengah-tengah persaingan.
Apalagi masa-masa pandemik yang sekarang belum selesai, di mana awal-awal dulu itu banyak ya terjadi PHK ya karena nggak mampu untuk yang namanya menggaji, membayar gaji karyawan karena mungkin hasil penjualan produknya tidak laku, ya kan? Kemudian perusahaan juga tidak berkembang, ya. Kemudian, nah sekarang itu sampai detik ini harus memikirkan piye caranya banyak perusahaan-perusahaan itu akhirnya bangkit, ya, tetapi juga harus menemukan strategi-strategi di tengah persaingan ya di era revolusi sekarang. Ya salah satu contohnya ya UPS itu sendiri ya, antar program studi, ya alhamdulillah ini juga di kami FEB manajemen itu masih booming, ya. Kemudian kalau di Fakultas Teknik ini mohon maaf ya, teknik sipil ya sekarang ya, yang agak-agak booming ya, teknik sipil. Apalagi sekarang ada program studi baru, teknik informatika itu juga masih awal, di kami juga sama BISDIK, alhamdulillah ada 10 mahasiswa, mending lah ya. Dan tadi juga ditanya, kenapa milih BISDIK? Ingin belajar Bu, yang namanya bisnis secara digital itu seperti apa, walaupun kami sudah tahu lah yang namanya online itu seperti apa, tapi lebih ke ya ingin meneruskan usaha orang tua, ingin cari pengalaman baru, katanya seperti itu ya. Nah, ini yang harus kita lihat sekarang, bahwa persaingan di depan mata kita ini, terutama untuk para pengusaha, terutama untuk bisnis ini harus yang namanya piye caranya merubah strategi. Apalagi kalau orang tua kalian punya bisnis, ya, punya usaha, kan nggak mungkin tidur aja memikirkan gimana caranya ya besok saya harus dapat konsumen yang lebih banyak. Piye caranya saya besok harus menjual produk jauh lebih laku lagi. Masa saya harus menurunkan harga? Nggak mungkin. Menurunkan harga nanti dianggap terlalu murah, nanti malah keuntungannya nggak ada. Strateginya gimana? Itu kan kalau misalkan kita sebagai pembisnis akan memikirkan seperti itu. Nah, begitupun juga UPS juga sama. Oke lah, hari ini sudah selesai penerimaan mahasiswa baru, tetapi mulai start nanti akhir tahun juga harus lebih promosi lagi, karena kita nggak ngerti tahun depan itu seperti apa, apakah menurun atau naik. Ya intinya seperti itu ya. Jadi memasuki era disrupsi itu perusahaan apapun, ya entah itu di bidang pendidikan, bidang apapun, intinya harus lebih kreatif dan inovatif. Apalagi harus yang namanya melek teknologi digital, gitu ya. Dan era disrupsi adalah era terjadinya perubahan besar-besaran ya yang disebabkan oleh adanya mengubah sistem tatanan ke yang lebih baru lagi ya. Perusahaan kalau misalkan tidak memiliki strategi ya pasti akan yang mengalami gulung tikar, dia akan bangkrut ya. Itu juga kalau tidak memikirkan bagaimana strategi-strategi yang harus diterapkan pesaing-pesaing kita, karena gini, kadang kalau kita berkolaborasi ya dengan beberapa perguruan tinggi, pasti kan perguruan tinggi atau ya contoh ibu perguruan tinggi ya, itu kan ada kerjasama ya UPS dengan mungkin Poltek Harbour dengan manapun. Nah itu kan juga sebetulnya dari kolaborasi itu kan perguruan tinggi yang lain atau tetangga kita itu kan akan melihat oh ini strategi UPS seperti ini toh, ya kan ini jangan mau kalah nih, kan diam-diam kan seperti itu. Begitupun kita juga sama, ya kan oh iya ini ternyata strategi sana juga seperti ini. Nah, itu kan jadi saling apa ya, mata-mata gitu ya, Nana. Jadi ibaratnya intinya adalah untuk memotivasi kita. Ya, ibaratnya seperti itu. Jadi ini kaitannya dengan adanya disrupsi teknologi. Yang di sini yang dimaksud adalah bahwa kita harus merubah apapun ke arah teknologi digital. Ya, itu. Nah, kemudian bagaimana cara menghadapi era disrupsi? Yang pertama, kalau untuk perusahaan, kaitannya dengan bisnis, ya yang utama adalah SDM-nya dulu. Ya, karena SDM itu yang dimaksud karyawan ya di sini adalah aspek yang penting dalam perusahaan. Ya kan? Di sini kita terapkan dulu karyawannya pintar digital atau melek teknologi apa enggak, kan ibaratnya kayak gitu. Jangan sampai perusahaan merubah sistem tatanannya dari teknologi maksudnya sistem yang manual tradisional merubah ke digital, tetapi karyawannya nggak paham tentang teknologi digital. Ya, itu juga merupakan suatu hambatan. Ya, contohnya tadi ya dituntut untuk yang namanya pintar bisnis secara online. Lawang HP aja taunya media sosial, bikin status Facebook, tapi nggak ngerti caranya gimana misalkan
Saya mau mengupload sebuah produk supaya produk itu laku. Nah, ibaratnya seperti itu. Kemudian kalau kaitannya dengan karyawan di perusahaan, ya kalau komputer baik gembredek, ya kan, wedi nyetrum, ngetik Office saja nggak bisa, ngetik MS Word nggak ngerti, perhitungan pakai Excel nggak paham, ada sum, max, min, VLOOKUP, HLOOKUP, apapun itulah ya, itu nggak ngerti. Kemudian ngirim email, ngupload data, nggak paham. Nah, ini jadi harus yang dipikirkan pertama, kalau perusahaan mau merubah ketatanan ke era digital adalah SDM-nya dulu. Ya, SDM-nya dulu yang harus diperhatikan, diberi pelatihan. Ya kan, misalnya seperti itu. Jadi contohnya beban di kami juga sama, anak-anak ada program studi baru BISDIK. Tadi Ibu lihat mahasiswanya itu sangat-sangat kalem sekali, apalagi dari daerah-daerah sana ya, kabupaten, Brebes ya kan. Tahu internet, tahu media sosial, tahu Bu. Nah, tapi apakah mereka ngerti tentang pemrograman, ya bahasa-bahasa pemrograman, ada algoritma, ada ini itu. Nah, mereka harus diberi pelatihan, ya, apalagi juga kaitannya dengan karyawan, ya. Kemudian 2, terapkan teknologi digital. Nah, kalau sudah memang konsekuensinya merubah dari teknologi lama ke teknologi era digital, ya, yang kedua adalah selain SDM juga harus merubah seluruh teknologinya, sistemnya harus ke arah digital. Yang dilihat adalah yang pertama kestabilan atau konektivitasnya. Kemudian peralatan teknologinya ya, komputernya itu juga harus canggih, ya kan, mengikuti sekarang ya. Kemudian mungkin di sini bisa diterapkan adanya penggunaan robot, oke lah, bisa membantu pekerjaan manusia. Jadi intinya adalah piye caranya kalau misalkan SDM-nya sudah siap, skill kemampuannya oke, kaitannya dengan penguasaan teknologi digital, IT. Nah, yang kedua adalah mempersiapkan alat teknologinya, hardware-nya, software-nya, brandware-nya, ini harus disiapkan. Mungkin ketambahan ada dibantu dengan penggunaan robot, ya monggo-monggo aja, itu aturan dari perusahaan. Kemudian yang ketiga, sering-seringlah melakukan sebuah inovasi. Jadi jangan stuck karena mentang-mentang ya udahlah kita sudah menguasai tentang teknologi digital tapi nggak ada perubahan, nggak ada sesuatu yang baru, ya hanya itu aja, nggak ada perubahan inovasi yang baru. Kalau misalkan ibaratnya kayak kita jualan ya anak-anak, kalau kita bisnis, kalau misalkan produknya kita nggak ada yang baru kan pelanggan juga bosen. Lagi-lagi itu yang dijual ya. Dari segi kemasan membosankan. Ya, dari segi warna kurang mencolok, ya kan? Terus nggak ada promosi, nggak ada gencar-gencarnya promosi melalui online, media sosial. Kemudian mungkin nggak ada strategi-strategi yang lain, misalkan ada potongan harga kayak atau apa, atau mungkin ada penambahan produk-produk yang terbaru. Nah, ini harus dilakukan, sering melakukan sebuah inovasi ya. Tapi kalau melakukan inovasi itu harus dilihat juga dari riset atau di lapangan ya. Ibaratnya kalau kita jualan itu produk yang paling laku itu yang mana? Nah, kemudian itu paling laku. Nah, kemudian kita rubah ya, beri sedikit inovasi yang berbeda tetapi tidak merubah mungkin dari segi rasa, dari segi tampilannya mungkin ya, atau tampilannya dirubah sedikit bolehlah ya, tapi yang penting produknya itu hampir sama lah, hampir sama dengan produk yang selama ini dijual di masyarakat itu laku, misal seperti itu ya. Itu harus sering-sering melakukan inovasi. Sama juga tuntutan kami sebagai dosen, piye caranya mahasiswa itu juga punya mindset kreativitas yang baik, yang tinggi. Jangan cuman, kalian juga sebagai mahasiswa juga jangan cuman D3 datang duduk diam tapi nggak ngerti adanya kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Ya, tadi aja Ibu menyampaikan ke mahasiswa baru juga, ini kita banyak UKM, unit kegiatan mahasiswa, silakan ikut berorganisasi supaya stuck, nggak jadi mahasiswa yang pendiam. Ya kan, harus ada kreativitas, harus ada inovasinya, ada perubahan, tetapi juga tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai mahasiswa. Kalian harus punya planning. Saya harus kuliah 4 tahun atau 3,5 tahun, ya kan, semester 8 rampung, ya lulus, wis. Habis itu kalian terjun ke masyarakat, bersaing lagi dalam masyarakat luas, misal seperti itu. Tapi kita dibekali dengan beberapa skill kemampuan dari kuliah, misal seperti itu. Ya, anak-anak ini disebut dengan melakukan inovasi, ya.
Nah, fenomena-fenomena apa saja yang terjadi dilihat dari adanya akibat disrupsi industri atau revolusi industri di Indonesia. Ini menurut Dr. Adi Indrayanto, Pusat Mikroelektronika ITB, bahwa penerapan industri 4.0 di Indonesia harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja yang terampil. Jadi intinya tadi Ibu sampaikan, kalau mau merubah sistem perusahaan dari yang manual tradisional ke era digital, memang yang diutamakan adalah kesiapan SDM-nya dulu. SDM-nya orang pinter komputer, orang pinter ngerti digital, orang melek teknologi, ya ambiar, angel. Ya kan, mahasiswa dituntut untuk yang namanya bersaing di masyarakat pinter teknologi, tapi nggak dibekali tentang IT. Ya, betul aja. Ya kan, misalnya seperti itu. Ya, kayak kalian ngambil teknik industri itu outputnya nanti apa? Manajemen outputnya apa? Manajemen outputnya kan tidak harus kerja di kantor, berwirausaha, tapi wirausaha yang bagaimana? Wirausaha sekarang eranya digital, ya misal seperti itu. Jadi memang penerapan industri 4.0 sekarang itu memang harus hati-hati karena mengikuti pola tingkah laku yang ada masyarakat di Indonesia. Karena semua masyarakat Indonesia kan tidak semuanya paham ya kaitannya dengan perubahan akibat dari disrupsi teknologi. Ya itu. Misalnya munculnya inovasi aplikasi teknologi seperti Uber atau Gojek yang menginspirasi lahirnya aplikasi sejenis yang sangat berpengaruh pada infrastruktur industri. Ya, tadi aku cerita. Dulu kalau misalkan kita nggak punya kendaraan, ada yang namanya Gojek. Ya, ojek biasa gitu ya, kita nunggu di depan atau gimana gitu ya, ada ojek langganan. Sekarang kita cukup di rumah, ada aplikasi Gojek online, sudah datanglah, ya kan? Nah, kemudian kalau mau pesan makanan juga sama, ya. Pokoknya kita benar-benar dimanjakan sekali dengan adanya perubahan disrupsi teknologi ini. Nah, kemudian contoh kecil dari fenomena tersebut bahwa di Indonesia salah satu yang terjadi hari ini adalah juga dalam bidang keuangan. Ya, berkembangnya finansial teknologi atau fintech yaitu banyak sekali mendobrak kaitannya dengan pembiayaan. Ya, contohnya tadi Bu Agnes, kita sistem pemrosesan transaksinya sekarang semuanya online. Apalagi kalau kita misalkan belanja-belanja di supermarket, produk-produk sekarang itu ada barcode-nya itu lebih cepat. Ya, itu contoh-contoh dari perubahan disrupsi teknologi yang ada di Indonesia. Ya, ini juga sama. Suatu negara tidak akan memiliki keunggulan meskipun memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang banyak. Jika tidak mampu berinovasi, kaitannya gini. Kalau SDM-nya banyak, SDA-nya juga banyak, tetapi tidak ada inovasi apapun, ya sama saja kita juga ketinggalan. Ibaratnya contohnya di UPS itu karyawannya banyak anak-anak, ya kan sampai 100 lebih lah ya. Tapi kalau karyawannya hanya gitu-gitu aja, nggak mengikuti perkembangan, nggak bisa ngetik, materi komputer wedi nyetrum, install komputer ora iso, aduh, ya wes ketinggalan, ya kan? Mahasiswa juga sama, ya. Kalian mahasiswa itu punya kreativitas sendiri-sendiri. Ada yang suka ini, ada yang suka ini, ada yang suka ini. Tapi intinya semua yang kita lakukan di sini adalah semuanya sudah berbasis teknologi digital. Intinya seperti itu, ya. Kemudian apalagi sekarang handphone sekarang adalah merupakan suatu kebutuhan. Handphone ke depannya itu akan bukan hanya kebutuhan lagi, ya memang sudah melekat dalam diri kita. Dan mungkin juga handphone yang model-model sekarang itu akan hilang ya dengan digantinya mungkin beberapa perubahan model-model handphone yang di dalamnya mungkin itu bisa membantu kegiatan-kegiatan kita yang lebih luas lagi. Ya kan kayak contoh Bu Agnes ngajar nggak perlu yang pakai laptop. Sekarang perlu yang cukup satu teknologi doang, sudah. Internet aja sekarang udah nggak pakai kabel, pakainya WiFi. Ya kan, dan lain sebagainya. Yang intinya adalah dengan adanya perubahan atau disrupsi teknologi ke revolusi industri 4.0 ini adalah intinya lebih kepada membuat masyarakat itu lebih smart, lebih pintar, kemudian lebih hemat waktu, akurat, dan benar-benar lebih mudah kita gunakan. Tetapi sekali lagi bahwa yang namanya mau merubah kaitannya dengan dari era yang manual, tradisional ke teknologi memang perlu yang namanya step by step ya, tidak
semuanya harus dirubah semuanya sistemnya, tetapi juga harus dikondisikan dengan satu tadi ya, kesiapan SDM-nya, kemudian kaitannya dengan teknologinya, dan kalau sudah memang komitmen kalau mau merubah kaitannya dengan merubah teknologi manual ya ke digital, itu juga harus yang namanya sering melakukan inovasi. Jadi nggak stuck gitu-gitu aja. Mungkin contoh sebagai Bu Agnes dosen juga sama, bagaimana caranya Bu Agnes ngajar itu biar mahasiswa itu nggak boring, nggak bosen, ya kan? Apa sekali-kali bikin yang namanya video, yaitu juga salah satu perubahan disrupsi teknologi, gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan kaitannya dengan materi disrupsi teknologi. Silakan, ada yang mau bertanya? Sudah jelas semua ya anak-anak kaitannya dengan literasi digital bisnis. Jadi mohon maaf Ibu baru mengupload di GESA itu 4 PPT ya, karena Ibu memang kalau bikin materi literasi ini harus mengikuti perkembangan sekarang ya. Ibu harus pakai buku ini, kemudian tak kolaborasikan. Dilalai kok banyak banget kegiatan, rampung-rampung. Monggo, ada yang mau bertanya? Silakan. Sudah jelas semua? Mas Adit, Galaxy A7 ini sopo? Ibu manggilnya Galaxy apa? Kemudian Nada, Riza, Adi Tegar, Adi Irawan. Sudah jelas? Mas Adi Irawan sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya wis, alhamdulillah. Pokoknya jangan ini loh ya. Kalau misalkan nggak jelas takon Bu Agnes ngono loh. Ya. Kemarin apa dikumpulkan Pak Taufik Nyun Sewu, Ibu mau tanya kaitannya ini, MBKM ini atau apa anak-anak? Nggak tahu, Bu. Loh, kok nggak ngerti Ibu, kok baca di grup kalian dikumpulkan? Soalnya itu ada yang ke kampus, oh, Bu, mau ketemu sama Kaprodinya. Oh iya, Bu. Belum. Enggak, soalnya Bu Agnes dapat PR, nggak tahu mungkin next kapan ya, Ibu manggil kalian salah satu aja. Ibu minta tolong bagian IT-nya manajemen atau fakultas ekonomi, kalian testimoni ya, belajar ngomong kaitannya kuliah literasi digital bisnis itu kalian itu untuk apa, dampaknya ke kalian. Ibu ada PR nih, suruh bikin video seperti itu, nanti katanya mau diupload di TikTok, aduh itu kurang paham TikTok saja nih. Aja TikTok, oh, Bu. Nah, itu tuntutan outputnya, Mas. Ibu nggak bohong, ini beneran outputnya MBKM ini macam-macam aja. Ada YouTube, TikTok. Kalau TikTok Mending itu Instagram, Bu. testimoni. Jadi kalian ngomong apa ya, video no cut no edit gitu ya. Ngomong, jadi saya mahasiswa dari Prodi Teknik Industri. Saya suka mengikuti mata kuliah literasi digital bisnis karena dampaknya ke kalian apa. Nah, itu nanti Ibu disuruh kolaborasi masuk ke aplikasi TikTok kan macam-macam. Ibu aja nggak ngerti TikTok ini jujur. Orang ngerti Ibu TikTok kayak apa gitu. Maksudnya ya ngerti cuman guyu aja lah gitu, macam-macamnya anak sekarang Bu, guyu. Kapan ya? Siapa yang siap ya? Ibu pengen ketemu Senin nih. Nanti tak video testimoni literasi digital. Saya wis, Bu. Ganteng ngono loh, pakaiannya yang sing apik karena kan mau diupload gitu ya. Jadi nanti testimoninya dari prodi manajemen sama prodi teknik industri. Bisa nggak Senin? Ibu Senin free. Kalau TikTok enggak, Bu. Apa di? Kalau TikTok mending enggak. Kamu Instagram iya. Nah, Instagram iya. Ya Instagram boleh lah nanti. Siapa nih perwakilan nih? Siapa yang siap? Kalau TikTok takut FYP, Bu. Siapa yang siap nih? Nanti testimoni. Jadi testimoni kaitannya kalian mengikuti kuliah, mata kuliah literasi digital bisnis. Jadi ibaratnya oke lah, tujuannya ini, dampaknya ke saya seperti ini. Ini kalian mengikuti MK ini bukan paksaan loh ya. Jangan merasa dipaksa prodi. Ya, jangan merasa dipaksa prodi padahal mata kuliah lainnya udah banyak tugas, Bu. Nah, ya.
Bu Agnes belum ngasih tugas. Tenang, ada waktunya Ibu ngasih tugas. Ya. Nah, itu hanya sekedar testimoni anak-anak. Kalau iya, nanti Ibu kabarin lagi. Ibu hanya memvideo, nanti kalian ngomong, dan nanti memang jujur nanti diupload. Kalau nggak program TikTok, Instagram juga boleh. Yang penting ada outputnya. Kemarin kan sudah Ibu record, kaitannya dengan kayak gini ya kuliah sudah Ibu laporkan ke Pak Sofik, laporkan juga ke pimpinan Ibu. Itu kayaknya mau diupload di YouTube kayaknya. Oke lah, ini ada satu lagi Mbak Agnes, testimoni. Nah, testimoni anak-anak ambil kuliah literasi digital bisnis. Nah, itu. Siapa nih yang siap? Adi Tegar? Aditya, Bu, itu ada Riza? TikTok. Atau cewek nih, cewek? Si siapa? Ade? Lut, Bu, sama Setiani. Cewek, Bu, sama Setiani tuh. Oke, bisa nanti Bu kabarin lagi ya. Senin ada kuliah nggak? Yang cowok, Bu. Ada, Bu, ada 3 jam 3 MK. Oh, 3 MK. Hebat tuh. 3 MK keluar apa ora kalian? Iya. Hari Rabu Bu senggang, Bu. Rabu boleh. Ibu Rabu juga free. Nanti Ibu matur. Nah, iya. Rabu ya. Rabu. Siap. Ya. 1 MK aja, Bu. Oke. Siap. Rabu ya. Salah satu aja perwakilan. Nanti ke FEB, nanti Ibu video. Ya. Pakai Salah satu, Bu. Iyalah, masa mau semuanya? Oh, semuanya. Nggak apa-apa. Teknik itu satu, Bu. Aditya, Bu, Aditya. Nanti Ibu kabarin lagi dah. Pokoknya hanya untuk testimoni saja. Oke? Mau 5 Kayak anak, endorse, nggak apa-apa. Yang penting testimoni. kompak. Ibu minta tolong. Testimoni cuma testimoni, Bu. Cuma testimoni aja, nanti diupload Mas Adit. Diupload kalau nggak pakai TikTok, pakai Instagram. Itulah pokoknya aplikasi media sosial. Beneran ini Bu, nggak bohong. Itu outputnya literasi digital bisnis. Bukan output literasi digital, jadi outputnya kuliah MBKM, udah itu intinya. Pak Sofik belum bilang, ini Ibu sudah disuruh. Belum, Bu. Jadi Belum, Bu. testimoni dari mahasiswa teknik industri dan testimoni dari mahasiswa prodi manajemen seperti itu, ya. Siap. Ya, jadi Ibu minta tolong nanti hari Rebo kalau bisa. Nanti datang ke FEB, nanti pakai jaket alma mater, ngomong sing ganteng, sing ayu, direkam, ya kan. Nanti kalau sudah Ibu upload di Instagram, nanti Ibu akan share with me hasilnya seperti ini. Nah, kayak gitu. Ngomong gitu di depan kamera. Oke? Gitu ya. Nanti Ibu kabarin lagi. Kalau Rebo bisa, oke Rebo. Ya. Oke? Siap? Itu aja ya. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Ini kalau kuliah jam segini seger-seger ya, tapi kalau siang bisa belehan nemen nih, payah nemen nih. Biasa lah, Bu. Tapi ojo mendadak gitu loh. Untungnya Ibu hari ini nggak bawa laptop ya. Aduh, kalau enggak ya pakai handphone ya lucu. Ya, kalau mau pagi dikabarinnya jangan mendadak. Oke? Itu ya guys. Oke, siap, Bu. Oke, sip. Oke. Itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Dipelajarin lagi. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.